Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Rizkiansyah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu looping, while, dan for. Apa itu looping while? Looping while adalah struktur pengulangan dalam Python yang menjalankan blok kode selama suatu kondisi terpenuhi. Ini berarti bahwa selama kondisi yang ditentukan bernilai benar atau true, blok kode akan terus dieksekusi. Saat kondisi tidak lagi bernilai true, maka eksekusi blok kode akan berhenti dan kontrol akan keluar dari loop while. Ini membantu dalam melakukan tugas berulang tanpa harus menentukan jumlah pengulangan secara eksplisit. Nah, yang berada di dalam looping while itu ada break, continue, dan else. Nah, kita lanjut ke codingannya. Kita bisa lihat di sini ada i sama dengan 1, while i kurang dari 10, print i. Lalu i plus sama dengan 1. Nah, kita coba kita seperti apa loopingannya. Nah kita bisa lihat hasil dari eksekusi program yang di atas ini. Nah, dia dari nilai 1 hingga nilai 9. Nah, kita bisa ubah. Bila kita ubah ininya menjadi 2, dia akan menjadi kelipatan 2 atau 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 seperti itu. Hingga kurang dari 10. Nah, 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7, dan 7 tambah 2 menjadi hasilnya 9. Seperti itu. Kita bisa ubah di sini menjadi kelipatan-kelipatannya. Jika 3, kita coba running. Nah, yang keluar hanya 1, 4, dan 7. Nah, kita bisa lihat di sini ada break. Apa itu break? Break itu adalah dia akan berhenti jika nilai sudah sampai hasil yang sudah dikeluarkan di sini. Misalkan kita lihat while i kurang dari 10, print i. If ada di sini ada if i double sama dengan 5, break. Nah, jika i sudah bernilai 5, maka eksekusi break. Nah, kita lihat di sini kita hanya mengeksekusi nilai dari 1 hingga 5 atau nilai sampai 4. Oh, sampai 5 ternyata. Nah, kita bisa lihat di sini sampai 5. Misalkan kita ubah menjadi 7. Nah, dia akan dari 1 sampai 7. Nah, looping itu seperti itu. Break, fungsi break itu seperti memberhentikan jika sampai nilai tertentu. Lalu kita bisa lihat continue. Nah, continue ini dia akan menghilangkan nilai yang sudah kita masukkan. Lalu program akan terus berjalan hingga selesai. Kita lihat di sini kita if i bernilai 4, continue. Nah, kita lihat, kita run. Nah, di sini dia tidak ada nilai 4. Dia melengkapi angka 4 di sini karena kita di sini nilainya 4 tidak dianggap. Jadi dan program terus berjalan karena kita menggunakan fungsi continue ya. Yang sebelumnya itu break, yaitu artinya berhenti. Jika kita continue, sistem atau program akan terus berjalan seperti itu. Kita bisa ubah di sini menjadi 5 atau 6. Kita coba 6. Nah, angka 6-nya menghilang tapi program terus berjalan. Itu adalah cara kerja fungsi continue. Dia akan tetap berjalan dan menghilangkan nilai yang kita masukkan di potongan coding yang kita masukkan. Lalu ada else while. Else while itu jika kita sudah mencapai nilai yang kita inginkan. Misalkan kita bisa lihat i sama dengan 1 dan i kurang dari 10. Nah, jika i sudah melebihi 10, maka yang keluar akan i sudah tidak kurang dari 10. Nah, kita lihat seperti apa programnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di nilai 10 itu tidak masuk karena i itu sudah lebih besar atau sama dengan dari 10. Mungkin kita bisa seperti ini. Apakah ada yang perubahan? Nah, jika kita lebih kecil sama dengan 10-nya akan tetap ikut. Tapi karena tadi kita menggunakan
kurang dari. Nah, jika angka 10-nya tidak dimasukkan karena angka 10 itu sudah tidak kurang dari 10. Nah, seperti itu. Ataupun angka yang melebihi dari 10 itu sudah tidak kurang dari 10 lagi. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi else. Dia akan mengeluarkan potongan dari codingan yang tidak sesuai. Contohnya seperti jika ini adalah true dan ini adalah false. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita ke looping for. Nah, apa sih itu looping for itu? Nah, looping for dalam Python adalah sebuah struktur kontrol yang digunakan untuk mengulangi serangkaian instruksi atau aksi untuk setiap elemen dalam sebuah urutan, seperti list, tuple, string, atau range. Ini memungkinkan kita untuk menjalankan kode berulang kali tanpa harus menulis ulang instruksi yang sama. Dengan menggunakan loop for, kita dapat mengakses setiap elemen dalam urutan tersebut satu persatu untuk melakukan operasi yang diinginkan. Nah, di dalam looping for itu ada break, continue, check, range, else, dan nested. Nah, kita bisa lihat apa saja, seperti apa bentuknya. Nah, di sini adalah bentuk biasa dari looping for. Kita menggunakan list ya di sini. Nah, dia akan melooping ke bawah karena ini ada looping ya. Dia mengeksekusi terus ke bawah. Dan yang keluar itu adalah May, Herta, dan Rasio. Seperti yang kita lihat di sini. Lalu kita lanjut ke, nah kita bisa meng-looping sebuah elemen atau meng-spell sebuah elemen gitu. Jadi setiap huruf yang ada di elemen Herta ini dia akan di looping seperti H, E, R, T, dan A seperti itu. Kita lihat, nah dia akan looping ke bawah, yaitu meng-looping string ya. Nah kita bisa lihat nih di sini. Di sini adalah fungsi break. Nah jika kita lihat for x in cara print x, if x sama dengan Herta break. Nah ini artinya jika kita sudah sampai Herta baru di break. Yang bawahnya ini ada yang berbeda. Jika yang bawah dia tidak akan membawa Hertanya, hanya May-nya saja. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita coba ubah menjadi Jepart saja deh. Jepart. Juga Jepart. Perbedaan dari dua ini tuh adalah, nah perbedaan dari dua ini tuh, yang atas kita bisa memasukkan, nah yang atas elemen Jepartnya ini masih tereksekusi karena kita memasukkan atau menginputnya sebelum kita break. Nah yang menginput atau ngeprint ya, kita di sini kan ngeprint ya sebelum kita break. Nah jika yang bawah ini kita ngeprintnya sesudah break, jadi si Jepart ini tidak dimasukkan. Kita bisa cek lagi. Nah ini hanya sampai rasio. Lalu kita coba yang atas, Jepartnya pasti akan tetap ikut karena breaknya itu sesudah kita menginput Jepartnya. Nah, ya seperti itu. Ada dua cara menggunakan break di dalam looping for ini. Lalu kita bisa lihat sekarang ada continue, sama seperti di dalam looping while, yaitu untuk melengkapi atau mengskip, seperti menghapus fungsinya. Kita bisa lihat, kita hertanya nanti tidak terinput atau tereksekusi. Tuh, kita bisa lihat Hertanya tidak tereksekusi. Lalu kita lanjut lagi ke range. Di dalam range ini ada beberapa cara ya. Contoh kita menggunakan for x in range 13. Nah, dia itu akan mengeksekusi dari 0 atau dari 1 hingga 13. Kita lihat 0 hingga sampai 12. Maksud saya, karena 13-nya ini tidak terinclude ya, karena kita mulainya dari 0. Lalu kita yang bawahnya, kita bisa memulai dari indeks 2 hingga 14. Kita akan memulainya dari 2 hingga 13. Lalu ada lagi cara yang terakhir, yaitu 3, kita mulai dari 3 hingga 45. Nah, kelipatan 5 atau ditambah 5 setiap indeksnya. Jadi misalkan kita bisa lihat dimulai 3 tambah 5, 8, 8 tambah 5, 13, 13 tambah 5, 18, dan seterusnya, hingga mendekati 45 ini. Nah, seperti itu. Itu adalah range, fungsi range. Nah, lalu kita bisa lihat else. Fungsi else ini, jika kita sudah sampai di nilai atau indeks 5, dia akan mengeprint di bagian else ini, yaitu selesai. Kita coba cek. Nah, 0, 1, 2, 3, 4,
selesai. Nah, seperti itu. Dia akan mengeksekusi program di dalamnya. Jika sudah keluar dari input yang sudah kita masukkan. Lalu kita bisa lihat di sini lagi ada else dan break di dalam satu program. Nah, jika ada break sebelum else, maka else-nya ini tidak akan terinclude. Jadi kita hanya mengprint nilai hingga 3 ini saja. Karena sudah ada fungsi break yaitu berhenti sampai situ saja, jadi fungsi else-nya tidak tereksekusi. Walaupun kita ubah misalkan menjadi 5, dia tetap tidak akan tereksekusi. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu ada nested for di sini. Kita bisa mengeksekusi dari dua variabel ya. Di sini kita bisa lihat ada variabel family dan name. Nah, di variabel family itu ada Landau yaitu nama keluarganya, dan di variabel name itu ada nama-namanya. Nah, di dalam keluarga Landau ini ada Gepard, Serval, dan Lynx. Nah, kita bisa eksekusi. Nah, dia akan mengeksekusi seperti ini. Kita juga bisa menambahkan elemen yang ada di family ini. Misalkan kita tulis halo, dia akan tetap mengeksekusinya. Jadi halo Gepard, halo Serval, halo Lynx, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.